Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bertemu kembali bersama saya Nofridal BJ. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penggunaan dari cara menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum mensubscribe, jangan lupa diklik dulu subscribe-nya dan jangan lupa like, kemudian share video ini jika kalian menyukainya. Oke, langsung saja kita mulai. Microsoft PowerPoint. Apa itu Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint atau PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft dalam paket aplikasi kantoran. Ya, seperti Microsoft Office, Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Jadi tujuan dari Microsoft PowerPoint adalah kita bagaimana untuk membuat presentasi kita menjadi lebih indah, menjadi lebih menarik, sehingga para audiens atau para pendengar atau para pembelajar itu tidak jenuh dengan apa yang kita paparkan. Ya, khususnya jikalau kita dalam memberikan penjelasan, katakanlah itu audiens, ya di sini audiens, sebut saja audiens. Nah itu, jadi audiens itu mendengarkan paparan kita, tapi juga dapat melihat dari tampilan presentasi kita. Nah sehingga presentasi kita ini membuat tidak kaku. Nah itulah digunakannya Microsoft PowerPoint. Nah di sini kita akan juga nanti akan membuat bagaimana sih cara membuat ya atau bagaimana bentuk dari Microsoft presentasi yang baik itu, tampilan ya yang baik itu seperti apa. Karena kan walaupun tadi kita juga menggunakan Microsoft PowerPoint, ini juga nggak artinya kita memasukkan 100% teks asli ke dalam PowerPoint kita. Nah kalau seperti itu sama aja dengan kita sudah aja kita menggunakan Microsoft Word. Nah, dengan adanya guna PowerPoint inilah kita memperindah, mempercantik presentasi kita, tampilan presentasi kita. Oke, langsung saja kita buka Microsoft PowerPoint-nya, ya. Karena di sini kebetulan saya menggunakan Windows, ya, 7. Jadi kita masih menggunakan Office button di sini, tinggal dicari saja PowerPoint-nya, ya, atau langsung di search di sininya. Langsung Microsoft PowerPoint, karena ini sudah ada, langsung saja dibuka PowerPoint-nya. Nah ini langkah pertama. Di sini kebetulan saya menggunakan Microsoft Office 2019. Ya. Nah, ini tampilan dari Microsoft. Kalau kita buka pertama, silakan. Kalau kalian mau berbentuk blank, ya, artinya tampilan kosong, nanti mau diatur di dalamnya membentuk layout dan sebagainya, itu ambil blank. Tapi kalau mau menggunakan yang sudah ada, saya mau melihat begitu ada pas buka ada melihat organik kayaknya bagus, kenapa saya mau ambil organik, silakan. Kalau mau mengatur di dalamnya ya kita langsung saja mengambil blank presentasi. Oke, nah ini ada blank presentasi. Ini tampilan dari Microsoft Office PowerPoint 2019. Oke. Nah, di tampilan sini terdapat beberapa macam ya. Pertama di sini adalah menu. Nah, di sini ya, file, home, insert, design, transaction, animasi, slide, review, view, help. Nah, ini adalah menu. Ya. Ini adalah menu. Oke. Sedangkan yang di bawah ini ya,
Sini ada paste, layout. Nah, ini menu home. Nah, kalau kita klik menu insert di sini ada table, picture, shape, zoom. Nah, itu adalah tool. Ya, ingat ini adalah tool dan ini adalah menu. Ya, ini adalah tampilan layar, ya, slide-nya. Ya. Oke. Kalau mau memperbesar, ya tinggal di sini bisa di zoom. Nah, ini. Kalau sudah selesai nanti mau ditampilkan, mau dilihat, nah ini ada di sini slide show. Ya. Atau kalau bisa juga tergantung laptopnya. Kalau biasanya kalau Lenovo itu bisa menggunakan F3. Atau juga kalau laptop yang lain ya itu ada di F5 atau F7 juga ada ya, tergantung dari laptopnya. Ya, biasanya sih di F3. Nah, oke. Nah, di sini adalah slide 1 one of one. Artinya ini slide pertama dari satu. Artinya kita berada di situ. Kalau kita menambahkan new slide, maka di sini slide ya 2 of 2. Artinya dia di posisi slide kedua dari 2 slide. Kalau kita letakkan di posisi pertama berarti slide 1 of 2 ya, slide 1 of 2 artinya dia berada di posisi pertama dari berapa jumlah slide-nya. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, langsung kita masuk pada fungsi home. Nah, sebelum home di sini sebelah ada file. Ya, file itu biasa kalau kita mau ini, ada new, open, save, save as, print, share, export, close, account, feedback, the option. Ya, ini secara ini hampir sama ya, secara fungsi hampir sama dengan Word ataupun Excel, semuanya hampir sama. Ya, new, open, save, save as, dan print, save. Nah, langsung saja kita pada menu home. Nah, di home di sini ada katakanlah ini pengelompokan ya, pengelompokan clipboard, ada juga pengelompokan slide, ada juga pengelompokan font, paragraf, drawing, dan editing. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu pengelompokan clipboard. Ini di clipboard di sini ada yang namanya paste, ada yang namanya cut, ada yang namanya copy. Di sini masih banyak juga kalau kita klik panahnya ya. Ini ada lihat. Nah, di sini ada clipboard. Kalau kita lihat ada paste all, clear all. Ini muncul di sini. Kalau kita tidak menggunakan ini, ya silakan di-close saja. Paste ya kurang lebih hampir sama ya, kalau kita mau mempaste dari slide pertama ke slide kedua ya. Karena di slide pertama kita ada teks berupa aku, kemudian kita mau paste ya, bisa saja kita langsung copy ya, kemudian kita klik slide pertama, kemudian di sini kita paste ya. Sama ya, tapi itu kalau kita menggunakan tools, atau juga kita bisa menggunakan keyboard ya, yaitu kalau copy Ctrl C, kalau paste Ctrl V, kalau cut Ctrl X ya. Jadi bisa kita gunakan di sini juga ya. Itu dari clipboard. Kemudian ada juga pengelompokan dari slide. Ini ada new slide, layout, reset, dan section. Nah, kita ambil dulu pertama new slide. New slide ini kita gunakan untuk menambah slide. Di sini ada perbedaan. Kalau kita mengklik yang gambar kertas ini, dia akan menambah new slide tanpa minta pengaturan. Tapi kalau kita klik panah ke bawah ini, nanti muncul pengaturan. Kita mau pilih new slide yang mana. Jadi bisa aja slide kedua kita menggunakan blank,
Kemudian slide ketiganya menggunakan to content, slide 4-nya nanti menggunakan title only, itu bisa. Jadi tidak mesti semuanya blank. Ya, tergantung kebutuhan kita. Kalau kebutuhan kita di slide ketiga mau menggunakan gambar, memasukkan gambar, grafik dan lainnya, kita bisa menggunakan di sini title and content. Kalau kita mau dua tampilan ya berarti to content. Tapi kalau mau hanya tulisan dan gambar berarti kita menggunakan title and content. Saya disini pilih. Nah ini lihat. Slide ketiganya tadi kita ambil blank, slide keempatnya kita lihat ya. Nah, sorry. Jadi kita mulai berarti di slide kedua ya. Oke. Nah, slide kedua itu adalah oke, kita ulangi, kita hapus dulu. Slide yang kedua. Biar kita lihat perbedaan. Slide pertama itu blank. Oke. Kita ambil blank. Oke. Tanpa ada apa-apa. Oke, slide pertama blank. Slide kedua kita pilih yang title and content. Ya, itu bisa. Slide pertama blank, slide keduanya title and content. Di sini kita bisa menulis nanti judul dari gambar. Yang kedua nanti kita memilih gambar. Kalau kita menggunakan gambar. Kalau kita menggunakan chart grafik ya bisa juga. Tergantung kebutuhan kita. Di sini ada table, ada chart, ya, ada insert smart drawing, picture dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau di blank kita memasukkan gambar ataupun grafik, itu juga bisa. Ya, jadi tidak mesti di slide slide-nya berbentuk title and content saja ataupun konten saja. Tapi kalau blank juga kita bisa memasukkannya. Ya, cuman keefektifan lebih simpel yang sudah tersedia. Oke ya, itu ya. Kemudian layout. Layout di sini ada tadi ya layout ya, berarti tadi udah tadi sama. Kalau kita ambil new slide yang ini, berarti kita tanpa memilih layout. Kalau klik yang new slide yang panah, berarti kita harus memilih layout dulu. Nah, kemudian reset. Nah, resetnya adalah kalau kita mau mereset dari layout tersebut ya. Kemudian section. Nah, ini ada exception, rename section. Ini kalau mau di rename namanya, kalau mau di remove ya juga bisa. Oke, lanjut. Itu ada font. Nah, sini font. Saya. Font di sini, nah, ini hampir sama kebutuhannya. Kalau kita blok, kita klik bold, ini adalah bold, ya maka dia klik bold membesar. Ya, ini. Kalau kita italic kan, dia akan bercetak miring. Kalau dia numeric, maka dia bergaris bawah. Itu hampir sama kurang lebih. Oke, nah ini ada garis tengah, ya kan menunjukkan bahwa itu kesalahan. Ini juga untuk memperbesarnya, ya tulisannya mau, untuk memilih tulisan, apakah mau tulisan huruf besar semua atau huruf kecil semua, tergantung ya. Kalau kita mau besar semua tinggal uppercase saja maka dia besar. Nah, ini untuk membesar font, fontnya mau besar kecil. Nah, ini juga bisa di sini increase ya. Kalau diklik saja maka dia mau besar, kalau yang sebelahnya mengecil. Dan ini adalah pemilihan dari font, kita mau menggunakan font apa. Ya, itu adalah fungsi dari font. Ini kalau kita mau mewarnai, kalau kita mau kasih warna merah ya. Oke. Nah, ini kalau mau menggunakan latar warna, diberikan latar dari tulisan itu, baik backgroundnya dari tulisan ya. Latarnya mau kuning, ya merah, hijau. Nah, kalau ini adalah kita kalau mau mengklik all format semua. Oke ya. Ya, klik saja. Nah, hilang semuanya. Ya, menghapus semua dari format font itu. Di sini ada pilihan juga. Nah, kalau kita mau menggunakan font itu tadi, ya, font color bersama font size. Ya. Itu adalah bagian dari font. Kemudian di sini ada juga yang namanya paragraf. Nah, di bagian paragraf ini kita bisa memberikan penomoran, numbering, ya bisa juga menggunakan bullet. Ya, di sini juga kita juga bisa meratakan teks kita, mau posisinya rata kiri, rata kanan, atau center di tengah.
Nah, kalau kita menggunakan bullet ya, kalau kita menggunakan bullet di sini akan saya, yang kita enter, dia akan langsung otomatis ada bulletnya. Kalau kita di sini menggunakan angka, ya kita menggunakan angka, sudah 3 dah saya, maka kedua langsung nyusun kamu 3, oke, ini langsung tersedia. Kalau kita mau diposisikan center, tinggal klik center. Ya, kalau mau di kanan, kalau mau di sisi kiri, ya, mau di rata, dan kita klik sepanjang nanti kita bisa menggunakan kotak garis. Kemudian di sini juga ada type direction, elegant style, dan convert to smart art. Nah ini ya, kalau kita menggunakan grafik di sini bisa menggunakan convert to smart art. Ya, oke, itu bagian dari semua dari paragraf. Kemudian ada juga yang namanya drawing. Ya, di sini, di drawing ini kita bisa membuat seperti kalau di Word ya, itu ada di bagian insert ya. Nah, kita menggunakan style. Nah di sini, ini kalau style di Word itu ada insert style, tapi kalau di PowerPoint insert tidak ada style ya. Ada ini shapes ya, shapes. Nah, jadi kurang lebih sama dengan nanti ada di insert di shape. Cuman dia di sini lebih dikeluarkan terlebih dahulu. Karena kita di PowerPoint itu lebih banyak menggunakan ini, jadi kita nggak usah ribet mencarinya, harus membuka dulu menu insert. Jadi dia udah ada di depan sini, ada di pengelompokan bagian dari drawing. Ya, kalau kita menggunakan mau ambil panah ya, tinggal saja panah. Nah, ya, tanpa kita harus membuka dulu yang namanya ke insert, kemudian kita ambil shapes ya, baru ambil panah ya. Nah itu sama saja fungsinya ya. Cuman keefektifannya lebih simpel. Kalau kita lebih simpel, dia udah ada di sini. Oke, itu ya, itu dari penggunaan dari drawing. Kemudian ada juga arrange, quick style, ada save file, dan save outline, save effect ya. Ini kalau kita maunya di menggunakan save file ya, jadi kita merubah warnanya, menjadi warna kuning umpamanya. Kalau save outline artinya kita merubah warna garis ya. Ini ada garisnya, sisinya warna hitam, kita ubah menjadi warna katakan merah. Ini kita klik dulu, ubahkan warna merah. Ini ya warna merah. Kemudian filenya itu jadi warna kuning. Nah, kalau kita memberikan efek di sini ya, kita bisa menggunakan efek reason ya. Nah, dia ada efek di belakangnya. Itu adalah fungsi dari drawing. Oke. Lanjut, terakhir ada editing. Nah, di editing ini kita untuk mencari kata atau huruf ya. Bisa kita katakan mencari saya ya. Kita bisa menggunakan find next, maka secara otomatis huruf yang kita ketik di find words ini, di find ini, yaitu langsung tertulis di sini. Kalau kita ngelikannya saya, maka dia langsung ngeblok sayanya. Oke ya, itu. Nah, ini replace, kalau kita mau menggantikan kata tadi, kita replace, semuanya kata saya, kita replace, kita ganti dengan Anda. Di sini saya, kita replace menjadi Anda. Oke. Jadi kalau banyak ya langsung replace all. Karena ini cuma ada satu, maka dia berubah cuma satu saja. Jadi kalau nanti akan ada kata, saya ulangi ya, saya, ini ada lagi saya, kemudian di sini ada kamu, saya. Nah, kemudian kita replace ya. Nah, kita replace sayanya menjadi Anda, kita replace all, maka semua kata saya akan menjadi Anda. Oke, kita lihat. Nah ya, itu jadi kalau satu ya cukup, nggak usah di replace ya, tapi kalau lebih dari satu kita bisa menggunakan fungsi dari replace ya.
select. Ya, ini kalau kita klik gambar ya ini susah klik gambarnya, kita bisa menggunakan select ya, select object di sini kita klik gambarnya maka dia langsung ada. Atau select all berarti semuanya akan ya, seperti itu. Oke, seperti itu penjelasan saya tentang dari submenu home. Sekian, terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya, dan tetap jaga kesehatan, jaga imun, tingkatkan imun, ya, dan jangan lupa selalu ingat pesan ibu ya, 3M. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.